Halo guys, kembali lagi di channel Y&D Storyland. Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film tembak-tembakan berjudul Rambo First Blood 3 yang dirilis pada tahun 1988. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertama dan keduanya, bisa nonton lebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Dan gak lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di Thailand, di mana Kolonel Sam Trotman bersama pejabat kedutaan Amerika bernama Robert Griggs datang mencari Rambo. Setelah menelusuri sejumlah tempat, mereka akhirnya menemukan Rambo di sebuah arena pertarungan bebas. Meski lawannya bertubuh lebih besar, Rambo mampu mengimbanginya. Awalnya ia tampak kewalahan dan berkali-kali menerima pukulan. Namun berkat semangat juang yang keras, ia berhasil menumbangkan lawannya. Usai pertarungan, Rambo pergi bersama para biksu. Terungkaplah bahwa ia mengikuti laga bukan demi kepentingan pribadi, melainkan untuk mengumpulkan uang yang selalu disumbangkan bagi keperluan biara. Sejak 3 tahun terakhir, Rambo memang menetap di sana. Ia hidup sederhana, membantu para biksu membangun biara, dan mencoba menemukan kedamaian. Tak lama setelah itu, Trotman dan Griggs menyusul ke biara untuk bertemu langsung dengannya. Mereka menyampaikan maksud kedatangannya, yakni mengajak Rambo dalam sebuah misi ke Afghanistan. Griggs bahkan menunjukkan bukti kekejaman tentara Soviet terhadap warga sipil, termasuk penggunaan senjata kimia yang menewaskan banyak korban. Akan tetapi, karena merasa lelah lahir batin, Rambo menolak dengan halus dan memilih tetap tinggal di biara. Meskipun ditolak, Trotman kembali mencoba meyakinkan bahwa misi ini sangatlah penting. Bahkan ia berharap Rambo mau mendampinginya. Namun Rambo tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa sudah menemukan ketenangan dan tidak ingin kembali ke medan perang. Dengan berat hati, Trotman pun berpamitan berangkat menjalankan misi tersebut tanpa Rambo. Good men are hard to find. What's that got to do with me? Your commander there is exceptionally brutal. Afghanistan. Most people can't even find it on a map. And I want you to come with me, John. All aid from the outside. Singkat cerita, saat dalam perjalanan melintasi wilayah perbatasan Afghanistan, pasukan Trotman disergap oleh helikopter tempur Soviet. Mereka terjebak dalam serangan mendadak di sebuah lembah terpencil hingga akhirnya tertangkap. Esok paginya, Griggs datang menemui Rambo lagi dan membawa kabar buruk jika Kolonel Trotman telah ditangkap oleh tentara Rusia. Tanpa ragu, Rambo pun langsung memutuskan untuk menyusul ke Afghanistan. Griggs memperingatkan bahwa misi ini bersifat diam-diam tanpa persetujuan resmi pemerintah. Sehingga kedutaan tidak bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padanya. Namun bagi Rambo, menyelamatkan sahabat jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. What about me? Party have been taken to a regional command post. I'm used to it. I just thought you should know. Setibanya di wilayah Peshawar, Pakistan, dekat perbatasan Afghanistan, Rambo langsung menuju ke sebuah toko senjata. Di sana ia mencari kontak warga lokal bernama Musa Ghani. Di sana, Rambo juga bertemu dengan penjaga toko dan memanggil Musa. Awalnya Musa tampak ragu kepadanya, tetapi setelah Rambo menjelaskan asal-usulnya, Musa akhirnya percaya. Ia memberikan informasi penting bahwa Kolonel Trotman ditahan di sebuah benteng militer Rusia sekitar 30 mil dari perbatasan, dekat desa Kos. Musa juga menyerahkan peralatan tempur yang telah dipesan lewat Griggs. Saat tahu bahwa Rambo akan beraksi seorang diri, Musa sempat meremehkan niatnya, tetapi Rambo tetap teguh. Ia bersikeras menyusup ke benteng Rusia meski tahu resikonya sangatlah besar. Well, I do not know who you really are. You should go back home and take it all over again.
can see you have no experience in war, do you? I did think it over. Sementara itu, di dalam benteng, Trotman dibawa menghadap Kolonel Zaysen, pemimpin pasukan Rusia di wilayah tersebut. Zaysen menuduh Amerika membantu mujahidin dengan mengirim rudal anti pesawat dan berjanji akan membebaskannya jika bersedia bekerja sama. Namun karena menolak memberikan informasi, Trotman pun terus mendapatkan penyiksaan. Everyone really wants. I want to be interrogated by your superiors. Out of time before we achieve a complete victory. You know that we already had our Vietnam. Cooperation. Di lain sisi, Rambo bersama Musa sudah mulai bergerak melintasi padang pasir yang gersang. Saat melihat betapa ketatnya penjagaan benteng, Musa memilih jalur gua sebagai jalan masuk. Then Genghis Khan, then the British. We go now. Very good. Come to the village. About 2 hours. Sementara itu, Kolonel Trotman masih disisa dan diinterogasi oleh Kolonel Zaysen. Saat interogasi berlangsung, terungkaplah bahwa penjaga toko yang bekerja bersama Musa ternyata seorang mata-mata Rusia. Ia melapor kepada Zaysen bahwa John Rambo telah dikirim untuk menyelamatkan Trotman, dibantu oleh kelompok mujahidin. Mendengar laporan itu, Zaysen segera menyiapkan pasukannya untuk menyambut kedatangan Rambo. Ride my patience long enough. Stop. Rescue attempt with the help of some Kembali ke Rambo. Kini ia dan Musa Ghani akhirnya tiba di desa terakhir yang dihuni lebih dari 200 pejuang mujahidin. Musa juga menjelaskan bahwa 10.000 prajurit kavaleri Afghanistan sedang bersiap di perbatasan untuk menerima kiriman senjata. Rambo kemudian diundang bertemu para pemimpin mujahidin guna membicarakan rencananya menyusup ke benteng Rusia. Dalam pertemuan itu, seorang mantan tentara Rusia bernama Yuri yang kini membelot ke pihak mujahidin memberikan informasi detail tentang jalan rahasia menuju benteng dan ketatnya pengawasan di sana. Karena alasan itulah para pemimpin menolak mengerahkan pasukan mengawal Rambo, sebab khawatir desa mereka akan menjadi sasaran belasan Rusia. Meski begitu, Rambo menegaskan bahwa ia hanya butuh 2 orang untuk mengantarkannya dan 2 lainnya untuk membantu kabur. Namun, pemimpin mujahidin yang bernama Mas'ud tetap mencegahnya. Ia menegaskan bahwa sikap mereka bukan berarti takut, melainkan demi mempertahankan desa terakhir dari ancaman musuh. Mas'ud pun menceritakan kekejaman pasukan Rusia yang brutal, namun jarang terungkap di mata dunia. Bagi mereka, mati demi tanah air adalah kehormatan, tetapi keselamatan rakyat tetap harus dijaga. Perkataan itu pun justru membangkitkan semangat Rambo untuk melanjutkan misi penyelamatan. Akhirnya, para mujahidin sepakat bahwa membebaskan Kolonel Trotman adalah langkah penting agar dunia mengetahui penderitaan rakyat Afghanistan. Mendengar penjelasan Mas'ud, Rambo pun akhirnya mau menunggu. I can't wait. Stop this killing of our women and children. I do not think you go this way. Here, 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 and here. We'll not have to fight the next generation of Afghans. Then of course we will help. And I die. They will decide soon. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, Musa mengajak Rambo menyaksikan olahraga tradisional Afghanistan, yakni berkuda sambil berebut kambing. Rambo bahkan ikut mencoba permainan itu dan membuat warga kagum dengan aksinya. Namun suasana damai itu mendadak berubah ketika 2 helikopter tempur Rusia muncul dan memborbardir desa.
Rambo pun segera turun tangan, bahkan berhasil melumpuhkan salah satu helikopter. Sayangnya, satu helikopter yang dikendalikan oleh Kolonel Jason terus mengejar hingga kehabisan misil. Akhirnya, helikopter itu pun pergi. Meski begitu, serangan tersebut menewaskan banyak warga sipil. Setelah serangan berakhir, Mas'ud mengevakuasi korban ke perbatasan, sedangkan Rambo menolak ikut ke perbatasan dan tetap memilih melanjutkan misinya. Keputusan itu pun membuat Mas'ud menghormatinya, bahkan menyebut Rambo kini sebagai sahabat mereka. Go while you can. You're a good friend. That was me. Dengan tekad bulat, Rambo berangkat menuju ke benteng Rusia bersama Musa. Namun tanpa disangka, seorang bocah desa bernama Hamid memaksa ikut membalas dendam karena keluarganya telah terbunuh. Rambo awalnya menolak dan menyuruhnya pulang, tapi malam harinya Hamid diam-diam menyusul mereka. Saat Rambo dan Musa merayap melewati ladang ranjau, Hamid tiba-tiba muncul dan bersikeras membantu. Akhirnya, mereka bertiga pun melanjutkan penyusupan bersama dan berhasil sampai di pintu masuk. Di sana, Rambo menyuruh Hamid menunggu di luar sambil berjaga. Setelah berhasil masuk ke wilayah benteng, Rambo dan Musa mulai memasang bahan peledak di titik-titik penting. Hamid yang membandel pun ikut menyusup tanpa diketahui. Dengan kecerdikannya, Rambo bahkan berhasil masuk ke ruang tahanan melalui kolong tang yang kebetulan lewat. Di dalam, ia melihat para tahanan disiksa dengan keji. Setelah melumpuhkan penjaga, Rambo mendapatkan kunci sel lalu bergegas ke ruang tahanan untuk membebaskan Kolonel Trotman. Namun, belum sempat membebaskan Kolonel Trotman, tiba-tiba Rambo dikagetkan kemunculan Hamid yang dibuntuti tentara Rusia yang membuat pelarian mereka jadi rumit. Dengan cekatan, Rambo bertarung melawan pasukan penjaga hingga akhirnya berhasil keluar dari sel. Luar, mereka kembali bertemu dengan Musa, lalu melanjutkan pelarian menuju saluran air bawah tanah. Walaupun terus diburu, Rambo menunjukkan ketangguhannya dengan melumpuhkan satu persatu pengejar. Ia bahkan menggendong Hamid masuk ke saluran air dengan bantuan Musa. Pasukan Rusia terus mengejar, tetapi berhasil dilumpuhkan oleh Rambo. Setelah keluar dari saluran air, mereka dijemput seorang pejuang mujahidin. Namun sang penjemput tewas tertembak oleh tentara Rusia yang masih memburu mereka. Rambo pun segera membalas dengan basoka hingga memukul mundur pasukan musuh. Sementara itu di benteng, Kolonel Jason murka besar. Ia mengajar Trotman dan bersumpah akan memburu serta membunuh Rambo. Akan tetapi, dengan tenang, Trotman menegaskan bahwa Jason tak perlu mencarinya, sebab Rambo sendirilah yang akan datang memburunya. Saat Jason meremehkan dengan menyebut mustahil seorang manusia biasa mengalahkan satu batalion seperti Tuhan, Trotman menjawab, jika Tuhan masih punya belas kasihan, sedangkan Rambo, no. Sementara itu, di sebuah goa, setelah suasana agak reda, Rambo mengobati luka Hamid yang tertembak. Ia lalu meminta Musa Ghani dan Hamid kembali ke desa, sementara dirinya bersiap kembali ke benteng untuk menyelamatkan Trotman yang masih ditawan. Rambo lalu mencabut potongan logam dari perutnya, lalu mengobatinya dengan bubuk musiu, menunjukkan daya tahan fisik dan mental yang luar biasa. Di keesokan harinya, pasukan Rusia menyisir pegunungan untuk mencari Rambo. Namun diam-diam ia justru memanjat tebing menuju area belakang benteng. Saat itulah Trotman kembali disiksa. Namun dengan strategi senyap, Rambo berhasil melumpuhkan penjaga, menyusup masuk
dan membebaskan Trotman beserta para tahanan lainnya. Saat mereka hendak keluar, pasukan Rusia baru pulang dari pencarian via udara menggunakan helikopter. Dengan cerdik, Rambo mengambil alih dan kabur bersama tahanan lainnya. Bahkan sempat menghujani benteng dengan tembakan. Sayangnya, kerusakan parah membuat helikopter terpaksa mendarat darurat dan meledak sesaat setelah semua penumpang berhasil melompat. Rambo dan Trotman kemudian bergerak menuju perbatasan utara, sementara para tawanan memilih kembali ke desa masing-masing. Namun, Kolonel Season bersama pasukannya terus memburu mereka melewati lembah dan gurun. Saat di puncak sebuah tebing, Trotman meminta ambekan sedelat. Lalu Rambo meminta Trotman bersembunyi di dalam goa. Sementara itu, ia menyiapkan busur dan amunisi terbatas. Dengan kesabaran, ia berhasil menjatuhkan salah satu helikopter hanya dengan satu anak panah saja. Setelah itu, Rambo masuk ke dalam goa menyusul Trotman dan hampir saja terkena tembakan musuh. Di dalam kegelapan, mereka berpencar, sementara pasukan Rusia juga membagi kekuatan untuk mengejar ke dalam goa. Dengan kemampuan gerilya, Rambo menghabisi musuh satu persatu. Sementara Trotman diarahkan oleh Rambo lebih dulu keluar karena Rambo akan membersihkan sisa pasukan di dalam goa. Dan dengan mudahnya, Rambo menghabisi mereka semua. Saat hendak menyusul keluar, tiba-tiba salah satu anak buah Season menyerangnya. Trotman mencoba membantu, tetapi posisinya terlalu jauh. Rambo yang tercekik akhirnya menggunakan akalnya. Ia melilitkan tali di leher lawan, melepaskan pin granat di tubuhnya, lalu mendorongnya jatuh ke dalam goa hingga meledak. Setelah lolos, mereka melanjutkan perjalanan. Namun pasukan Rusia muncul dengan kekuatan penuh beserta tank dan helikopter. Dari pengeras suara, Season mencoba membujuk mereka untuk menyerah dengan janji keselamatan. Namun bagi Rambo, menyerah bukan pilihan. Ia justru melepaskan tembakan pertama, memicu baku tembak sengit antara dua orang melawan satu batalion lengkap. Mereka berdua bersembunyi dari derasnya peluru yang menghujani mereka berdua. Saat situasi terlihat mustahil, tiba-tiba pasukan kavaleri Mujahidin muncul dari kejauhan. Mereka datang bagaikan badai berkuda, mengubah arah pertempuran. Strategi yang sebelumnya direncanakan kini benar-benar dijalankan. Pertempuran besar pun pecah. Ledakan demi ledakan mengguncang medan perang. Rambo tetap menjadi ujung tombaknya. Dengan gagah berani, ia mengendari kuda sambil membawa bom molotov menuju ke tank. Meski sempat tertembak dan hampir terlindas, ia berhasil melempar molotov yang membakar seluruh kru tank di dalamnya. Tidak berhenti di situ, ia lalu merebut tank itu dan berhadapan langsung dengan helikopter Kolonel Season. Hingga akhirnya, tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Duel mematikan itu berakhir ketika Rambo menabrakkan tank helikopter, menewaskan Season sekaligus mengakhiri pertempuran. Sesaat kemudian, Rambo muncul selamat dari reruntuhan. Rasa lega pun terpancar dari wajah semua orang. Beberapa waktu setelahnya, Rambo dan Trotman bersiap meninggalkan Afghanistan.
Mas'ud, Musagani, dan Hamid pun mengajaknya untuk tetap tinggal bersama mereka. Namun setelah berpikir sejenak, Rambo memilih pulang. Hamid lalu membantu Rambo yang kakinya cedera, sebuah tanda persaudaraan dan hormat yang tulus. Film pun ditutup dengan dedikasi khusus bagi rakyat Afghanistan yang gagah berani mempertahankan tanah air mereka. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Rambo 3. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.